Oke, kita mulai saja ya. Saya sudah rekam dan semoga yang tidak hadir juga bisa ikut belajar ya pada kesempatan hari ini. Nah, di sini kita akan belajar mengkonfigurasi router ya untuk menghubungkan ke router yang lain ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita belajar menghubungkan dua network itu ke router. Ya, saya bisa gambarkan dulu ya topologi sebelumnya. Oke, kira-kira topologi yang sebelumnya seperti ini. Terus ada perangkat switch. Nah, perangkat switch ini komputer ini akan terhubung ke switch dulu seperti ini. Nanti yang setelah ini saya akan kasih tugas ya untuk membuat topologi yang sama ya. Jadi kalian bisa menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer itu di handphone kalian. Oke, ini saya hubungkan ke router. Oke, kemarin kan hanya seperti ini ya. Ada yang masih ingat topologi yang kemarin? Ya, Pak Guru. Ya, kemarin kan seperti ini. Oke, kira-kira implementasi topologinya seperti ini. Dan kita sudah berhasil menghubungkan antara jaringan yang ada di network yang A ke network yang B ya. Itu semuanya sudah bisa. Oke, saya beri warna dulu supaya menjadi item pembeda. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua perangkat router ya, di mana bagian yang network yang kuning ini ya, kita beri nama networknya network TKJ1, IP address-nya 1.0/24, dan di sini network TKJ2 2.0. Anggap saja ini dua kelas ya yang berbeda, di mana kita akan menghubungkan kedua kelas ini ya. Nah, yang jadi perwakilan masing-masing kelas itu adalah ketua kelas ya. Jadi itu anggaplah ketua kelas itu sebagai sebuah router ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk agar TKJ1 dapat terhubung dengan TKJ2 itu kita butuh perangkat yang namanya router ya. Nah, sebelumnya antara router juga harus saling terkoneksi ya. Jadi router harus terkoneksi antara satu sama lain. Setelah mereka terkoneksi, oke. Halo, cek. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ya, ini ada yang chat ke saya barusan. Suara saya tidak kedengaran. Bisa dengar sekarang? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Siapa yang chat tadi? Halo, cek. Oke, sebentar ya. Halo, cek. Bisa dengar suara saya ya? Nah, jadi kedua network itu akan terhubung seperti ini ya. Nah, nantinya network yang di TKJ1 dan TKJ2 itu akan terhubung ke masing-masing router ya. Nah, tentunya untuk berkomunikasi, router TKJ1 dan router TKJ2 ini harus juga memiliki IP atau network ya, agar mereka dapat saling bertukar informasi ya.
Oke, jadi si router juga harus punya network ya, 30 seperti ini. Kalau tidak punya network, mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Oke, kira-kira implementasinya seperti ini, dan kita akan coba konfigurasi dari router TKJ1. Apa bisa kelihatan ini? Bapak Guru. Agak laboran seperti juga. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Bisa lihat ketika saya melakukan proses konfigurasi. Bapak Guru. Oke. Ada yang baru masuk ya. Oke. Oke, kita akan konfigurasi ya. Konfigurasinya itu sama kayak kemarin. Ya. Langkah awal kita pilih no. Terus kita enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah enable ya, untuk mengaktifkan atau untuk masuk ke user privilege mode ya. Selanjutnya kita masuk ke user configuration mode. Caranya pakai perintah configure terminal. Yang perlu diperhatikan adalah simbol-simbol ini ya. Kalau simbolnya tanda panah kanan seperti ini, kita harus ketikkan enable. Kalau simbolnya tanda pagar seperti ini kita harus ketikkan configuration terminal ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi hostname-nya. Hostname-nya itu router TKJ1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface ya. Jadi untuk mengkonfigurasi interface ini, jadi kita harus masuk ke interface yang ditampilkan di sini ya. Bisa dilihat. Ya, nah, nama interface-nya itu GI0/0. Jadi kita akan masuk ke interface GI0/0. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah sebagai berikut. IP address 192 ya. 168.1.1. Nah, selanjutnya kita memasukkan subnet mask-nya ya. Subnet mask-nya di sini 255.255.255.0. Selanjutnya kita ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Nah, di sini kalau sudah statusnya sudah berwarna hijau, itu artinya sudah aktif ya. Jadi kalau statusnya masih berwarna merah, itu artinya interface-nya masih dalam keadaan disable ya, atau tidak aktif. Oke, langkah selanjutnya kita akan exit dan kita akan setting ya interface. Tadi kan sudah setting yang GI0/0 ya. Nah, sekarang kita akan setting yang GI0/1 ya. Interface GI0/1. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya ya. IP address-nya itu 192.168.0.1.255.255.255.252. Nah, kenapa 252? Karena di sini menggunakan slash ya, slash yang berbeda dengan yang ada di network TKJ yang tadi. Karena dia /30, maka subnet mask-nya 252. Harusnya itu sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Kita ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya di sini yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa ketika kita mengaktifkan no shutdown di sini tadi langsung hijau? Kenapa yang di sini masih merah ya? Atau menandakan belum aktif ya? Karena di sebelah kanannya itu belum aktif ya. Jadi kita harus menyalakan kedua sisi ya. Sama halnya kalau kita mau colok atau mau charge HP. Kalau kita sudah colokkan ke handphone kita tapi kita tidak hubungkan ke listrik ya, HP kita tidak akan bisa di-charge. Jadi harus dicolok ke listrik dan dicolok ke handphone kita. Jadi harus dua sisi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP ya. Jadi DHCP itu adalah fitur pada server pada router yang berfungsi untuk memberikan IP address secara dynamic kepada klien ya. Jadi di sini ada klien-klien. Agar kita tidak menyeting IP address-nya secara manual, kita bisa menyeting menggunakan DHCP ya. Caranya seperti ini, IP DHCP pool TKJ1.
Terus kita definisikan networknya berapa, 1.0. Selanjutnya kita setting gateway-nya ya, 1.1. Oke, kalau sudah seperti ini berarti konfigurasi yang akan kita lakukan sudah selesai di TKJ1 ya. Harusnya klien yang di sini sudah bisa mendapatkan IP address secara otomatis ya, atau secara DHCP. Jadi kalau kita buka kliennya, kalau minggu kemarin kan kita harus setting IP secara manual ya, satu persatu. Nah, kalau sekarang kita tinggal aktifkan fitur DHCP-nya dan harusnya sudah mendapatkan IP otomatis ya. DHCP request successful, artinya sudah berhasil mendapatkan IP atau informasi DHCP. Sini laptop juga yang kedua juga kita aktifkan. Jadi DHCP ini mempermudah kita ya sebagai administrator untuk mempermudah kita melakukan konfigurasi IP address ya. Bayangkan di jaringan yang akan kita kelola nanti itu memiliki jumlah komputer yang 100 ya. Apakah kita harus menyeting IP address secara manual satu persatu? Ya tidak. Jadi ada teknologi yang dapat mempermudah kita melakukan semua proses tersebut. Oke, kita lanjutkan ya ke router TKJ2. Oke, kita masuk ke CLI. Oke, tahapannya sama kayak tadi, kita ketikkan no. Terus di sini kita ketikkan enable. Kita ketikkan configure terminal. Selanjutnya kita masuk ke menu interface ya. Interface GI 0/0. Ya, perintahnya sama. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini menggunakan IP address yang berbeda ya. Di sini menggunakan IP address 2.1 ya. Kenapa tidak pakai 1.1? Karena sudah digunakan di network yang pada TKJ1. Oke, kita enter. Terus kita no shutdown. Harusnya status interface-nya sudah berubah. Ya. No shutdown. Oke, sudah aktif. Selanjutnya kita akan masuk ke interface yang menghubungkan antara router TKJ2 dan TKJ1. Interface GI 0/1. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya kan kalau tadi pakai 0.1, di sini kita pakai 0.2, 255.255.252, no shutdown. Oke, jadi karena sudah aktif dua-dua, jadi harusnya sudah hijau ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP server ya untuk network TKJ2. Caranya sama kayak tadi ya. IP DHCP pool TKJ2, terus network 2.0, terus kita aktifkan fitur DHCP servernya ya. Oke, harusnya sudah aktif. Nah, di TKJ1 tadi kita sudah melakukan proses konfigurasi hostname ya. Nah, di TKJ2 ini kita lupa memberikan hostname ya. Nah, namun hal itu bisa kita lakukan belakangan ya. Kalau tadi kan di awal. Nah, ini kita bisa lakukan belakangan. Hostname router TKJ2. Sama ya. Sama, itu tidak berpengaruh pada konfigurasi karena ini hanya penamaan ya. Jadi kita hanya memberikan identitas pada router. Nah, langkah selanjutnya harusnya klien-klien yang ada pada perangkat pada jaringan TKJ2 itu juga sama, sudah mendapatkan IP address dynamic ya. Kita cek. Oke, sudah dapat IP dynamicnya semua. Oke. Jadi cara konfigurasinya sama ya. Jadi kalau yang tadi pakai dapat IP-nya 1 titik sekian-sekian, kalau di sini dapat IP 2 titik sekian-sekian. Oke, selanjutnya kita akan uji ya, apakah bisa terkoneksi. Kemarin kita menguji, nah kita bisa pakai icon yang di sini untuk menguji konektivitas, apakah bisa connect antara router dan laptop ya.
kita tes. Nah, di sini kita bisa lihat ya, statusnya successful. Nah, kita akan tes satu persatu apakah bisa terkoneksi. Sukses. Oke, untuk memastikan bahwa semua komputer dapat saling berkomunikasi ya. Oke, kita koneksikan lagi yang ini. Ya, harusnya ke 5-5-nya atau ke 4-4-nya sudah sukses. Kita lakukan hal yang sama di sebelah. Oke, sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi. Ya. Nah, oke, semuanya sudah connect. Nah, sekarang kita tes konektivitas antara router dan router ya. Caranya sama. Kita tes. Masih violet. Oke, kita tes sekali lagi untuk memastikan. Nah, ini statusnya sudah sukses. Tes. Oke, sudah sukses ya. Sudah sukses. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin menghubungkan network atau laptop yang ada pada TKJ1 ke TKJ2 ya. Nah, kita bisa lakukan hal yang seperti ini. Nah, ini masih violet. Kenapa masih violet? Karena kita belum melakukan proses yang namanya routing ya. Nah, jadi routing adalah proses untuk menghubungkan antara network yang berbeda ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan routing? Yang bertanggung jawab untuk melakukan routing itu adalah router TKJ1 dan router TKJ2 ya. Jadi routing itu sangat mudah ya. Yang pertama kita perlu tahu destination atau tujuan, terus subnet mask tujuan, dan gateway ya, atau rute yang akan dilewati. Sama halnya kita mau ke Manado, berarti kita harus lewat mana ya? Harus ada rutenya, harus ada jalannya. Kalau tidak ada jalannya ya tidak akan bisa terkoneksi ya. Jadi sama halnya dengan di sini, cara konfigurasi routingnya seperti ini, IP route spasi network tujuannya. Karena kita berada di TKJ1, maka network tujuan dari TKJ1 itu mau ke TKJ2 ya. Jadi kita masukkan IP 2.0, subnet mask tujuan berapa, dan jalannya ya. Kalau kita mau ke TKJ2 kita lewat jalur mana? Nah, kita lewat jalur sini. Berarti kita lewat jalur 192.168.0.2. Nah, harusnya sudah terkoneksi. Namun tidak cukup sampai di situ, kita harus menambahkan konfigurasi yang sama pada router ini ya, agar bisa mengkomunikasikan balik. Jadi perintahnya sama kayak tadi, kita cukup balik saja 192.168.1.0. Kalau tadi kan 2.0 ya. Terus gateway-nya atau jalurnya itu 0.1. Nah, sekarang kita bisa simulasikan kembali ya. Kita bisa simulasikan kembali apakah sudah bisa terkoneksi. Kita masuk ke laptop 0 dan kita pin ke sini. Ya, harusnya paketnya sudah terkirim. Nah, untuk memastikan kita bisa simulasikan ya, pakai ICMP, pakai simulation, menu simulation. Oke, kita bisa start di sini. Nah, jadi laptop 0 akan mengirimkan pesan ke switch ya. Setelah dia kirimkan pesan ke switch, selanjutnya pesannya akan dikirimkan ke router. Nah, dari router dia akan kirimkan ke router TKJ2 ya, karena network tujuannya dari TKJ2, dan dia akan kirimkan ke switch ya, ke switchnya router TKJ2, dan dia akan kirimkan ke tujuan ya. Nah, setelah sampai di tujuan, tidak sampai di situ, dia akan mengirimkan informasi balik ya. Informasi balik yang mengatakan bahwa pesan yang dikirimkan oleh si laptop 0 yang ada di network 1 itu sudah tersampaikan dengan baik. Seperti itu proses komunikasinya ya. Oke, sampai ke switch dan di sini harusnya statusnya sukses ya. Pesannya sukses diterima. Oke, sampai dengan saat ini adik-adik bisa memahami
terkait materi routingnya.